Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini sebuah gelombang tsunami yang tiba-tiba datang menghantam dan memporak-porandakan seluruh tatanan. Padahal sebenarnya kemunculannya bisa diprediksikan. Apalagi sebelumnya sudah ada beberapa negara yang dilanda pandemi mematikan tersebut. Tapi faktanya negeri ini masih belum juga waspada dan baru bergerak saat ada warganya yang dinyatakan positif terkena virus corona. Alhasil, para pemimpin negeri ini, baik itu presiden, menteri, gubernur, hingga bupati wali kota, harus bekerja keras berjibaku untuk menyelesaikan penyebaran virus hingga penanganan dampak-dampaknya. Bagaimana cerita di balik peliknya seorang kepala daerah menangani pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya? Saya, Mustika Muhammad, akan mewawancarai Thorikul Haq atau Cak Thorik Bupati Lumajang dalam podcast Ruang Eksis. Cak Thorik, tentu saja kondisi pandemi COVID-19 ini sangat menguji kepemimpinan, bukan hanya seorang kepala daerah, seorang presiden pun sekarang ini benar-benar diuji. Bagaimana Anda, Cak Thorik ini sebagai seorang kepala daerah, menghadapi ujian seperti ini? Apa kira-kira yang harus dikuatkan gitu? Ini temenan tak kandani. Ini nggak bisa mengelola stres temenan ini, temenan. Oh gitu ya? Oh iya, sampai sudah tahap stres apa belum ini? Iki sing guyang-guyu enak ya. Seberapa pelik Cak Thorik? Seberapa pelik Cak Thorik? Ini dari sudut pandang seorang kepala daerah gitu, pandemi COVID-19 ini. Ya karena problemnya tumpuk-tumpuk. Dan dituntaskan dalam waktu yang cepat, yang kita semua sekarang ini terbatas. Kati ngumpulno kepala desa terbatas, tidak boleh. Mau instruksi rapat dengan komunitas atau stakeholders yang lain yang supaya cepat eksekutorial juga nggak bisa. Saya kira rapat dengan kepala desa pakai Zoom, pakai aplikasi video conference, tentu punya keterbatasan. Kata pemerintah ini desamu kurang ini, dari data apa itu nggak bisa. Misalnya sekarang kalau mau cepet gitu ya, di cluster sudah. Ini desa sing roto ruwet lah, kira-kira di cluster ruwet, tangani dewe. Itu tidak pada posisi yang cepat untuk bisa menyelesaikan ini. Sementara kondisinya harus berkebutuhan untuk cepat menyelesaikan masalah. Misalnya soal menjelaskan pendataan yang mendapatkan bantuan beras saja. Begitu kita item yang mendapatkan bantuan beras itu yang terdampak secara ekonomi. Sing didata itu sing terdampak ekonomi itu sing biasa dodol sehari-hari di sekolah. Karena sekolah libur. Kemudian efeknya akhirnya cuma 27 yang dimintakan bantuan. Loh kok itu likur? Loh kan ini yang terdampak Pak. Loh kuliah ini gak terdampak. Loh terus gimana Pak? Nah ini ono nangis sorry itu. Nah itu yang kudu ono sabare kan. Kudu kemana ya kepala desa macam-macam orangnya, modelnya juga macam-macam. Nah, begini ini kan mengklaster ya mestinya. Ini yang butuh pendampingan khusus, kita selesaikan, kita tuntas. Nah, hal beragam itu yang terus hari-hari dengan berjenjang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, saling ada program yang kita ini juga berpikir keras untuk supaya bagaimana program masyarakat terpenuhi dengan baik. Belum lagi persoalan-persoalan yang sederhana, soal masyarakat yang harus kita sosialisasikan untuk gawe masker, soal traweh, soal jumatan, soal itu kalau tidak pada posisi yang berpikir bagaimana menyelesaikan masalahnya, ya rumit. Terus kira-kira Cak Thorik bisa percaya diri bisa menyelesaikan hal-hal seperti ini? Apa senjata yang sampean miliki? Ya didatangi, diselesaikan. Begitu ada masalah, langsung dikonfirmasi apa masalahnya. Langsung diselesaikan, langsung dikasih. Padahal ketika saya misalnya mendapatkan informasi, mendapatkan problem, saya belum tahu gimana caranya menyelesaikan. Tapi ya ditekani, dilakoni, dikonfirmasikan. Misalnya ada masalah di desa ini, ada laporan dari masyarakat, telepon apa masalahnya. Satu-satu didetailing persoalannya, dampingi bagaimana menyelesaikan. Nanti insya Allah akan ada solusi yang terbaik. Yang jadi sing penting itu dilakoni. Gak usah dirasakno, dirasakno ya ngeluh.
Ono masalah takoki lakoni. Begitu saya harus datang malam datang. Kalau kemarin misalnya ada yang melaporkan orang sepuh ada keterbatasan fisiknya, informasinya tidak dapat bantuan. Nah, saya kan harus konfirmasi. Benar tidak dapat bantuan? Iya Pak, ini segala macam. Oke, akhirnya ketika itu saya datang ke desa di pesisir selatan. Nah, begitu sampai sana ternyata sudah dapat BLT dari desa. Memang tidak dapat PKH, tidak dapat BPNT. Nah, yang maksud laporan itu tidak dapat PKH, tidak dapat BPNT. Tapi begitu saya cross check sudah dapat bantuan BLT dana desa. Sing-sing iki macam-macam wong. Tapi kan juga harus didatangi supaya clear. Betul. Di sekitar mereka supaya clear, tidak ada konflik sosial di antara mereka. Justru kondisi seperti ini konflik-konflik sosial cukup tinggi ya Cak Thorik ya? Ya, punya potensi. Ya tadi itu menjaga stabilitas sosial harus terjaga. Kenapa ada kebijakan ASN di membantu lah, jangan bahasanya dipotong, ikut membantu. Nah itu ya, salah satunya soal itulah. Nah Cak Thorik, yang terakhir ini Cak Thorik, dari sekian minggu bekerja berjibaku mengatasi dampak pandemi ini, hikmah yang didapat sementara waktu ini dari sudut pandang Cak Thorik sebagai seorang kepala daerah itu apa? Aku biasa Ramadan itu kan keliling kegiatan terawih buka bersama. Iki aku saiki iso ngimami bojoku anakku terawih ya saiki. Temenan iki. Iya. Aduh. Iya. Itu apa ya, secara batin itu inilah apa? Ada ruang tersendiri ya. Yang sekian waktu tidak terjadi itu. Ya terjadi tapi mungkin baru tahun ini ya Cak Thorik gitu ya Cak Thorik ya. Iya, iki rada sering iki. Imami rada sering. Ya biyen mondok iku rada ono gunane dikit-dikit lah iki iso. Ya, alhamdulillah. Iya, biyen apalan dungane traweh iku biasa apalan. Iki apal titik-titik apal maneh. Tapi ini secara ujian sebagai seorang kepala daerah, ilmu apa yang sampean petik ini Cak Thorik? Ilmu menyelesaikan masalah dengan problem yang unpredictable. Problemnya ini tidak terduga. Sampai sekarang kita kan nggak tahu nih. Mari ini kapan ini kan nggak ngerti. Ya, banyakan yang unpredictable itu yang harus dijadikan pelajaran bahwa berkebijakan itu harus lentur. Saya misalnya awal-awal punya kebijakan yang mungkin agak ekstrim, karantina terpadu, tapi dapat protes dari masyarakat. Ya sudah, ayo mana yang terbaik. Jadi kelenturan itu yang hari ini menjadi poin bagi saya, bahwa kebijakan itu ya harus konfirmatif kepada masyarakat, harus berdasarkan semua kondisi yang menurut masyarakat itu juga penting menjadi pikiran, bahasan, saran, informasi supaya begitu berkeputusan itu pada posisi yang benar menurut publik secara umum. Siap. Baik Cak Thorik, terima kasih Cak Thorik untuk waktunya Cak Thorik. Seorang presiden, menteri, gubernur atau bupati wali kota juga manusia biasa yang punya keterbatasan, kekurangan, dan kekhilafan saat menjalankan amanah dari rakyatnya, terutama dalam menangani pandemi COVID-19 beserta dampak-dampaknya. Tentu tidak bisa sempurna seperti yang diharapkan semua orang. Paling tidak, presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota di negeri ini sudah berusaha dan berupaya keras untuk menyelesaikan masalah pelik yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19. Bagaimana dengan kita sebagai masyarakat? Apakah kita terus menuntut kesempurnaan tanpa melakukan sesuatu untuk membantu para pemimpin negeri ini? Demikian podcast Ruang Eksis kali ini, episode Peliknya Bupati Menangani Pandemi COVID-19 bersama Thorikul Haq atau Cak Thorik, Bupati Lumajang. Saya Mustika Muhammad pamit, sampai jumpa.